Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1301, membunuh dari segala arah. Melihat Kaisar Fan Zhao, Ye Guan di bawah menyipitkan matanya dan pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar. Wanita ini akhirnya muncul. Pada saat ini, semua orang di lapangan sedang menatap Kaisar Fan Zhao yang baru saja muncul. Kepala penuh rambut merah dan jubah merah darah. Begitu dia muncul, pikiran jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh alam semesta. Pikiran jahat itu begitu kuat sehingga ekspresi setiap orang dalam kejadian itu berubah. Karena pikiran jahat itu benar-benar mulai memengaruhi pikiran mereka. Di bawah pengaruh pikiran jahat itu, darah gila di tubuh Ye Guan dan segelnya mulai menjadi gelisah. Di samping Ye Guan, saudari ketiga datang pada suatu saat. Dia menatap Kaisar Fan Zhao di langit dengan ekspresi serius. Apakah ini cara jahat yang kau bicarakan? Ye Guan mengangguk. Ya, mata saudari ketiga dipenuhi dengan kesungguhan yang dalam. Dan dia berkata dengan lembut, pikiran jahat ini begitu kuat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao tanpa mengatakan sepatah kata pun. Semua adegan pertempuran hari itu muncul dalam pikirannya. Di sampingnya, ekspresi Kaisar Jun dan yang lainnya semuanya menjadi serius saat mereka melihat Kaisar Fan Zhao. Bahkan ada sedikit kekhawatiran di mata Kaisar Jun. Kekuatan wanita yang tiba-tiba muncul ini sungguh mengerikan. Di atas langit, energi pedang mendominasi yang dipancarkan Ling Xiao sepenuhnya ditangkal oleh aura jahat Kaisar Fan Zhao. Dan keduanya saling berhadapan di udara. Kaisar Fan Zhao memandang Ling Xiao yang memegang pedang panjang di kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi. Ling Xiao menatap Kaisar Fan Zhao dan berkata sambil tersenyum, "Dao jahat, menarik." Begitu dia selesai berbicara, sebuah pisau telah muncul di depan Kaisar Fan Zhao. Pisau itu terbuka dan tertutup dengan keras, ganas, dan mendominasi. Tanpa gerakan aneh apapun, tetapi pisau ini mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Bahkan kekuatan terkuat dari jalur leluhur di sini dapat menghancurkannya. Menghadapi pisau ini, Kaisar Fan Zhao tetap tanpa ekspresi, dan tidak ada sedikit pun gelombang di matanya yang seperti lautan darah. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetukkannya pelan. Dan di tempat ujung jarinya mendarat, riak merah darah tiba-tiba menyebar. Ledakan riak ini benar-benar menghalangi pisau Ling Xiao. Tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba muncul sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling Kaisar Fan Zhao, dan sinar pedang tersebut jatuh ke arah Kaisar Fan Zhao bagaikan hujan badai. Hanya dalam sekejap, ruang dan waktu di mana Kaisar Fan Zhao berada telah tenggelam oleh sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih. 10 arah untuk membunuh. Di bawah, Kaisar Jun memandangi balok pedang yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih dengan ekspresi gembira. Bunuh dari segala arah, ini adalah keterampilan pedang yang diciptakan oleh Ling Xiao. Sekali ia dilakukan, ia dapat membunuh siapa saja, dari atas sampai bawah, di 10 penjuru langit dan bumi, kapan saja dan di mana saja, dalam sebab akibat apa saja, dalam taoisme apa saja, dalam kekuatan gaib apa saja, dalam bentuk fisik apa saja. Satu pedang mematahkan jutaan mantra, bahkan Zhu Dao saat itu terluka oleh pisau ini. Ekspresi Kaisar Jun berangsur-angsur menjadi serius, karena Ling Xiao langsung menggunakan teknik pembunuhan 10 penjuru, yang berarti bahwa kekuatan roh jahat di depannya bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Kalau tidak,
Ling Xiao tidak akan menanggapinya dengan serius dan menggunakan jurus mematikan begitu dia bergerak. Di lapangan, semua orang menatap ke arah area 10 arah, di mana area cahaya pedang membentuk-bentuk salib, menghancurkan segalanya. Tetapi pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba muncul dari area cahaya pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Kemudian, Kaisar Fan Zhao perlahan-lahan berjalan keluar dari sana. Dia mengetuk pelan, lalu cahaya darah muncul. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang hancur pada saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Jundi dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao yang berjalan keluar perlahan, dan ekspresinya menjadi sedikit muram. Haha, Ling Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menarik sekali, ayo, terima pukulanku lagi. Ketika suara itu berakhir, orang lainnya telah menghilang dari tempat itu. Pada saat ini, Ling Xiao menjadi kabur. Dalam sekejap, ribuan bayangan cahaya pedang muncul. Tepat ketika semua orang terkejut, ribuan bayangan cahaya pedang tiba-tiba berkumpul bersama. Ledakan, sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka mendengar ledakan yang mengejutkan, cahaya berdarah pecah, dan Kaisar Fan Zhao langsung terlempar. Saat dia berhenti, dia muncul di alam semesta yang gelap. Neraka kosmik. Kaisar Jun menatap alam semesta yang gelap dan aneh itu dan perlahan mengepalkan tangannya. Ye Guan sedikit bingung. Kakak kedua, neraka kosmik. Kaisar Jun mengangguk. Ekspresinya serius. Ini adalah alam semesta peradaban alam semesta level 10. Alam semesta yang paling gelap dan paling dalam di antara 10 alam semesta ekstrim. Di sana, makhluk-makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya dan yang tak terhitung jumlahnya hidup. Yang disebut yang jatuh adalah mereka yang tidak dapat jatuh ke dalam reinkarnasi, yang tidak dapat hidup, tidak dapat mati sepenuhnya, dan bertahan hidup dalam bentuk lain. Singkatnya, tempat itu setara dengan penjara alami, dan penjara yang tidak terikat oleh cara leluhur. Sambil berbicara, dia melirik ke tempat Ling Xiao berada, matanya penuh kekaguman. Saudaraku, pisau ini terlalu kuat. Pisau ini langsung mengirim wanita itu ke neraka kosmik. 10 neraka ekstrim. Ye Guan memandang ke arah neraka kosmik tempat Kaisar Fan Zhao berada. Begitu Kaisar Fan Zhao muncul di neraka kosmik ini, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mereka adalah orang-orang berkuasa di neraka kosmik ini. Mereka telah hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun tanpa melihat matahari. Kini mereka melihat seseorang tiba-tiba membobol tempat itu. Jadi mereka semua mengelilinginya. Hehehe, melihat itu masih seorang wanita. Banyak orang yang menakutkan dan kuat secara rahasia tiba-tiba tertawa tak bermoral. Dan tawa mereka cabul dan jahat. Kaisar Fan Zhao berhenti dan melihat sekeliling. Pada saat itu, sebuah tangan layu tiba-tiba menyentuhnya. Pada saat yang sama, tawa cabul datang dari belakangnya. Hehe. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengarahkannya ke depan. Cahaya merah muncul, dan dalam sekejap, seluruh neraka alam semesta berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Semua makhluk di alam semesta dan neraka merasa ngeri. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari lautan darah yang tak berujung ini. Hanya dalam sekejap, semua makhluk hidup di seluruh neraka alam semesta langsung dibunuh oleh kekuatan jahat yang mengerikan. Dan pikiran jahat yang tertinggal di tubuh makhluk hidup ini membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi sinar cahaya merah dan mengalir ke Kaisar Fan Zhao. Dia adalah dewa kejahatan. Siapapun yang punya pikiran jahat,
bisa dimanfaatkan olehnya. Hanya dalam sekejap, seluruh neraka alam semesta diratakan olehnya. Setelah melahap pikiran jahat semua makhluk di neraka alam semesta, dia melangkah maju. Saat anak tangga ini jatuh, dia sudah muncul di depan Ling Xiao. Setelah dia muncul di langit, dunia di sekitarnya mulai memerah sedikit demi sedikit. Dia menjadi lebih kuat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Jun dan yang lainnya menjadi sangat serius. Haha, pada saat ini, Zhu Dao di sisi lain tiba-tiba tertawa. Setelah melihat bahwa Ling Xiao tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kaisar Fan Zhao, ia terus melahap semua makhluk hidup. Meskipun dia tersenyum, niat membunuh sudah muncul di kedalaman mata Zhu Dao. Baik Ling Xiao maupun Kaisar Fan Zhao, keduanya merupakan ancaman besar. Dalam hatinya, keduanya harus mati. Selama dia menerobos, dia akan membunuh Ling Xiao dan Kaisar Fan Zhao tanpa ragu-ragu. Orang yang akhirnya berdiri di puncak pastilah leluhurnya. Setelah Kaisar Fan Zhao keluar dari neraka kosmik, dia memandang Ling Xiao, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang di tempat. Ledakan, lautan darah yang bergelombang menyapu ladang dan langsung menuju Ling Xiao di kejauhan, siap untuk menghancurkannya berkeping-keping. Haha, Ling Xiao tiba-tiba tertawa, bagus sekali. Sambil berbicara, dia mengayunkan pisau di tangan kanannya ke atas. Ayunan pisau itu benar-benar membuat lubang besar pada darah merah itu. Kemudian, Ling Xiao melompat dan menebas Kaisar Fan Zhao di lautan darah lagi. Ledakan, dalam sekejap, lautan darah mulai mendidih. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan sinar darah saling bersilangan secara terus-menerus. Kekuatan mengerikan terus menyebar dari langit dan bumi. Dan kekuatan tersebut secara langsung menghancurkan dan memusnahkan semua yang ada di luar makam surgawi. Kaisar Jun tiba-tiba berkata, mundur. Setelah berkata demikian, dia membawa semua orang kembali ke alam makam surgawi. Namun, Ling Xiao dan Kaisar Fan Zhao terlalu kuat, dan penghalang alam makam surgawi benar-benar runtuh pada saat ini. Gelombang kekuatan yang mengerikan benar-benar menyapu langsung ke alam makam surgawi. Kaisar Jun menyipitkan matanya sedikit, melangkah maju, dan mengayunkan telapak tangannya. Sebuah penghalang tinju tak kasat mata menghalangi mereka seperti tembok, dan akibat dari kekuatan menyapu tersebut akhirnya dapat dilawan. Ye Guan menemukan bahwa beberapa sisa kekuatan menghilang tanpa jejak ketika mereka memasuki Laut Kepahitan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Dia melirik Lautan Kepahitan. Airnya seperti air mati. Tanpa riak apapun, tidak ada yang luar biasa dari permukaannya. Tetapi indera spiritualnya tidak dapat mendekati area inti sama sekali. Jiu kecil, pada saat ini, saudari ketiga tiba-tiba bertanya, apakah kamu pernah bertarung dengan wanita itu sebelumnya? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mengangguk sedikit, ya. Kakaknya yang ketiga menatapnya tanpa berkata apa-apa, dan adik-adik lainnya pun juga menatapnya. Ye Guan sedikit bingung, ada apa? Dewa Langit di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, Xiao Jiu, kamu pasti dipukuli habis-habisan, kan? Ye Guan tersenyum pahit. Dalam pertempuran itu, dia sendiri hampir mati, menara kecilnya rusak, dan pedang King Xuannya patah. Ini benar-benar yang terburuk yang pernah ada. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, pertempuran di daerah itu menjadi semakin intens. Sinar darah dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terjalin. Setiap sinar darah dan cahaya pedang mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia.
Dilihat dari situasi pertarungan, keduanya berimbang dan tak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Namun ada jalur leluhur yang lain. Ye Guan menatap leluhur Dao. Pada saat ini, leluhur Dao mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup dan terus-menerus menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Jika leluhur ini berhasil menerobos, maka Kaisar Fan Zhao akan bergabung dengan leluhur ini. Memikirkan hal ini, mata Ye Guan tiba-tiba memancarkan pandangan yang ganas. Dia menoleh ke arah adik ketiga. Kakak ketiga, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu pertama kali? Kakak ketiga sedikit terkejut, lalu bertanya, ada apa? Ye Guan Dao, percayalah padaku, kakak ketiga berkedip. Bab 1302. Anak muda harus bersemangat. Ye Guan tidak ingin hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia ingin mencobanya, menunggu kematian. Itu bukan gayanya. Namun dia juga tahu betul, bahwa kekuatannya saat ini bukanlah tandingan leluhur itu. Jadi dia terpaksa mengandalkan kekuatan saudara perempuannya yang ketiga. Mendengar perkataan Ye Guan, saudari ketiga berkedip dan berkata, aku menyesalinya. Ekspresi Ye Guan membeku. Kakak ketiga tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku bercanda. Saat dia berbicara, senyumnya memudar dan dia berkata dengan tegas, aku bersedia mematuhi perintahmu, Xiao Jiu. Ledakan, dalam sekejap, niat pedang ketertiban di tubuh Ye Guan tiba-tiba melonjak liar, menyapu 9 langit. Melihat pemandangan ini, Tuan Sangcang dan yang lainnya di samping semuanya tampak aneh. Orang ini tampaknya seorang pemberontak, tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang tertib. Memikirkan hal ini, Lord Sangcang dan para pengikutnya saling berpandangan. Semuanya merasa sedikit geli. Mereka adalah sekelompok pemberontak, dan sekarang, seorang pria yang tertib telah menyelinap masuk. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Jun menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Saat niat pedang ketertiban melonjak, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit, langsung menuju jalan leluhur. Jiu kecil, melihat pemandangan ini, raut wajah Tuan Sangcang tiba-tiba berubah, dan dia hendak menghentikan Ye Guan. Namun suara saudari ketiga tiba-tiba terdengar, lepaskan dia. Dewa Langit menoleh ke arah saudari ketiga. Tertegun, saudari ketiga. Kakak ketiga menatap cahaya pedang yang mengarah ke Zudao dan tersenyum. Pria muda seharusnya bersemangat, bukan? Mendengar ini, Tuan Sangcang dan yang lainnya tertawa bersamaan. Mereka sama saja saat itu, orang muda harus maju dan berjuang, sekalipun terluka. Melihat Ye Guan datang padanya dengan pedang, Zudao sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Ye Guan. Dalam sekejap, kata Tao muncul, dan kekuatan Tao melonjak keluar. Ledakan, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan Ye Guan langsung terpental. Namun dia segera berhenti. Dia memegang pedang King Xuan dan memasukkannya ke dalam ruang di depannya. Menggunakan niat pedang yang kuat untuk menstabilkan tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zudao di kejauhan. Matanya penuh kegembiraan. Bukannya kamu tidak bisa bertarung. Kekuatan Ye Guan memang jauh lebih rendah dibandingkan Zudao. Namun pada saat ini, Zudao harus membagi sebagian kekuatannya agar dapat melahap kekuatan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyebabkan penekanan fatal pada Ye Guan. Dan Jundi dan yang lainnya juga menemukan ini pada saat ini. Kaisar Jun tidak ragu sedikit pun dan langsung berkata, lakukan. Begitu suara itu jatuh, dia memimpin semua orang langsung ke langit dan langsung menuju jalan leluhur di kejauhan.
Mereka tentu tahu apa artinya jika jalan leluhur ini harus dibuat terobosan. Sekali ia berhasil, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Ini harus dihentikan. Melihat Jundi dan yang lainnya mengambil tindakan, tubuh Ye Guan bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Zhu Dao. Dengan restu iman saudara perempuannya yang ketiga, kekuatan pedang ketertibannya meningkat pesat lagi. Ditambah dengan kekuatan 3 garis keturunan, kekuatan pedangnya saat ini begitu dahsyat sehingga bahkan Zhu Dao tidak berani meremehkannya. Melihat Ye Guan, Jundi dan yang lainnya datang untuk membunuhnya, Zhu Dao tidak takut. Dia berdiri di langit, mengulurkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba mengepalkannya. Dalam sekejap, pusaran air yang sangat besar tiba-tiba muncul, dan Ye Guan serta yang lainnya langsung tertarik ke dalam pusaran air yang mengerikan ini. Dan di dalam pusaran air ini, terjadi keheningan yang mematikan. Saat semua orang tengah bingung, tiba-tiba bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling mereka, tidak terlihat ujungnya, dan mereka begitu padat hingga jumlahnya lebih dari miliaran. Kaisar Jun yang memimpin menyipitkan matanya sedikit. Hati-hati, ini adalah teknik evolusi Dao besar dari Dao leluhur. Teknik evolusi Dao besarnya benar-benar tak tertandingi oleh Dao surgawi biasa. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, disertai dengan kekuatan Dao agung yang mengerikan, pilar-pilar petir merah gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu dari kedalaman alam semesta, dengan momentum yang membuat miliaran bintang di langit terguncang. Meskipun pilar petir merah tua itu belum tiba, tekanan kuat telah menimpa mereka, membuat semua orang kesulitan bernapas. Jundi tiba-tiba berkata, "Hati-hati." Begitu suara itu berakhir, dia menyerbu ke depan dan meninju keras kelompok pilar petir yang menakutkan itu. Saudari ketiga mengikutinya dari dekat. Dia melantunkan mantra, dan rune hukum manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pilar petir bagaikan gelombang pasang. Membunuh, sang dewa langit tiba-tiba meraung dan memanggil patung Dao miliknya sendiri, lalu menyerbu ke arah sekumpulan pilar petir bagaikan seekor banteng liar. Melihat saudara perempuan ketiganya dan kakak-kakak laki-lakinya bergegas keluar, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dengan pikirannya, dia bergegas keluar untuk membunuh mereka. Cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki menghancurkan segalanya. Ye Guan langsung menebas salah satu pilar petir dengan pedangnya. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan pilar petir itu hingga hancur. Namun sesaat kemudian, pilar petir lain menghantamnya. Ye Guan mengangkat dan menurunkan pedangnya. Dan setiap kali pedangnya ditebas, pilar petir akan hancur dan musnah. Akan tetapi, pilar-pilar petir itu tampaknya tidak ada habisnya, dan tidak dapat ditebang atau dibunuh sepenuhnya. Lambat laun, Ye Guan dan yang lainnya langsung ditekan di area ini dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kaisar Jun adalah yang terkuat. Dia bergegas ke depan dan memblokir puluhan ribu pilar petir dengan kekuatannya sendiri. Setiap kali dia melayangkan pukulan, pilar petir akan hancur. Akan tetapi, pilar-pilar petir itu makin lama makin banyak dan tak berujung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Kaisar Jun tahu bahwa Zhu Dao lah yang menahan mereka. Saat dia bergerak, dia melirik ke langit luar. Pada saat itu, di area medan perang, Ling Xiao masih bertarung dengan Kaisar Fan Zhao, dan tidak ada pemenang. Kaisar Jun menatap Zhu Dao lagi. Pada saat ini, aura Zhu Dao menjadi semakin kuat. Wajahnya menjadi gelap. Begitu Zhu Dao benar-benar berhasil, semua orang akan tamat. Jundi tiba-tiba menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. "Xiao Jiu,
Pedangmu memiliki pengekangan terhadap waktu dan ruang. Temukan cara untuk menembus waktu dan ruang di sini. Saat dia bicara, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi patung Tao setinggi 10.000 kaki. Lalu dia meninju keras area di depan Ye Guan. Saat pukulan itu datang, pilar petir yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Kemudian bermekaran di jagat raya bagaikan kembang api, cemerlang dan tiada taraf. Dengan bantuan Kaisar Jun, Ye Guan tiba-tiba bisa bernapas lega. Dia memandang sekelilingnya. Tatapan mata yang tajam tampak jelas. Saat berikutnya, dia menyerang maju dengan ganas sambil memegang pedang King Xuan di tangannya. Patah, di tempat pedang itu jatuh, waktu dan ruang terbelah. Ye Guan sangat gembira karena pedang King Xuan memang dapat menembus ruang dan waktu ini. Namun pada saat berikutnya, ruang dan waktu yang awalnya retak benar-benar sembuh secara langsung. Pada saat yang sama, kekuatan kehendak yang mengerikan tiba-tiba menyebar antara langit dan bumi. Kehendak leluhur, dengan munculnya keinginan leluhur ini, miliaran bintang di alam semesta dan galaksi yang tidak dikenal ini tiba-tiba terbakar. Kemudian, miliaran bintang berubah menjadi pilar api dan petir dan langsung menyerbu ke arah Ye Guan dan yang lainnya. Setiap bintang mewakili alam semesta, inilah evolusi tertinggi dari cara leluhur. Melihat pemandangan ini, Jundi dan yang lainnya semua tampak serius. Miliaran bintang berubah menjadi guntur api, dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga mereka pun tergerak. Terlebih lagi, leluhur yang mengerikan akan muncul di alam semesta ini. Kehendak itu bagai sebuah gunung yang menekan hati setiap orang, membuat orang-orang tercekik seakan-akan tenggelam. Ye Guan mengayunkan pedang King Xuan dengan ganas, menebas ruang dan waktu di depannya lagi dan lagi. Ruang dan waktu retak, namun pulih dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan 3 garis keturunan ditambah niat pedang ketertiban, dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan alam semesta dan waktu ini dengan satu pedang. Pada saat ini, Kaisar terkemuka tiba-tiba berbisik, alam semesta ini bukanlah alam semesta hampa, tetapi alam semesta nyata, alam semesta nyata yang diciptakan oleh cara leluhur. Jalan agung itu kokoh. Kakak ketiga tiba-tiba berkata, kekuatan Xiao Jiu tidak cukup. Jika cukup, dia bisa menghancurkan alam semesta ini dengan pedang di tangannya. Kaisar Jun sedikit mengernyit. Orang-orang lain yang menentang miliaran guntur api juga mengerutkan kening. Mereka tentu saja mengerti apa yang dimaksud saudari ketiga itu. Kakak ketiga tiba-tiba berkata dengan marah, "Mengapa kamu masih ragu? Xiao Jiu adalah salah satu dari kita. Apa salahnya mempercayainya? Bahkan jika dia berubah menjadi jahat di masa depan, lebih baik daripada membiarkan leluhur itu lolos begitu saja, bukan?" Jundi yang terkemuka tidak lagi ragu-ragu. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan suara menggelegar, "Xiao Jiu, aku bersedia mematuhi perintahmu. Tapi aku harus mengatakan ini, jika kau bersikap seperti leluhur ini di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkanmu." Begitu dia selesai bicara, pedang Ordo Inten di sekitar Ye Guan di kejauhan melonjak liar. Dalam sekejap mata, pedang itu telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Kekuatan Kaisar Jun berada pada titik tertinggi di alam semesta ini. Dan dia juga seorang pemberontak, jadi seberapa mengerikankah imannya? Ye Guan hanya merasakan bahwa niat pedangnya telah berubah secara kualitatif. Pada saat ini, suara Dewa Sangcang, Anti Tao Xing Tu dan yang lainnya juga terdengar. Saya bersedia mematuhi perintah Dewa Pedang Ketertiban. Ledakan, dalam sekejap, niat pedang ketertiban Ye Guan melonjak puluhan kali lipat. Dan niat pedang ketertiban yang kuat membumbung tinggi ke angkasa,
nyatanya secara langsung memaksa mundur kehendak Dao leluhur. Bukan hanya itu saja, bom api yang berada di dekat area Ye Guan pun tak kuasa menahan aura pedang ketertiban yang mengerikan, dan langsung meledak di tempat, berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, niat pedang Ye Guan berubah drastis. Hanya dengan pikiran saja, kolom petir merah darah besar yang berjarak ribuan kaki berubah menjadi ketiadaan. Melihat kejadian ini, Dewa Sangcang dan yang lainnya pun merasa terkejut. Peningkatan kekuatan Xiao Jiu terlalu abnormal. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menusukkan pedangnya ke ruang di depannya. Patah, semua orang hanya mendengar suara yang jelas dan jernih. Lalu bagian waktu kosmik ini hancur seperti cermin yang dipukul keras. Di luar, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit, menebas langsung ke arah leluhur yang tengah mempersembahkan kurban kepada semua makhluk hidup. Pedang ini keluar, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Langit hancur lapis demi lapis, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur. Zhu Dao menatap Ye Guan yang datang ke arahnya sambil membawa pedang, dengan wajah tanpa ekspresi. Tepat saat pedang Ye Guan mencapainya, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil dan dia langsung berhenti, karena indera keilahian mengerikan yang tidak lebih lemah dari indera Zhu Dao langsung terkunci padanya. Nenek moyang ini memiliki pembantu, bukan Kaisar Fan Zhao, bukan pemilik Dadao Pen juga, tapi itu agak familiar. Bersambung,